Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Saya Walden, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kembali kita jumpa di Bincang Santai Solusi Rohani. Apa kabar Anda semuanya? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sangat baik. Praise the Lord. Dan hari ini saya akan membicarakan satu event yang belum jauh kita rayakan bersama, Imlek. Imlek dan kekristenan. Itu dia topik yang akan saya perbincangkan dengan siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Pendeta James Ong, narasumber yang selalu hadir memberkati kita. Pakai baju merah pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Harusnya kamu baju merah juga. Ada sih, hati saya. Nggak kelihatan. Hati harus putih, nggak boleh merah. Ya. Semangat maksudnya. Sebentar. Kongsi. Setelah ini saya dapat angpau. Oke. Gimana kegiatan Imlek hari Sabtu beberapa hari yang lalu itu? Ya, kegiatannya apa saja Pak Pendeta? kegiatan saya cuman kumpul dengan keluarga, makan bersama, begitu aja. Hanya itu? Ya, bagi angpau lah. Oh. Dan apakah menerima angpau? Kalau sudah tua, sudah menikah kan nggak menerima angpau. Oh, memberi ya? Tapi ada beberapa jemaat yang memberi angpau kepada gembalanya. Iya, saya berharap setelah ini saya mendapatkan itu ya setelah kita syuting. Oke, Pak James, Imlek itu mendatangkan pro dan kontra loh di antara anak Tuhan. Karena ada banyak yang setelah jadi Kristen meninggalkan semuanya kan, budayanya dan kepercayaan leluhur dan sebagainya. Dan ada yang ekstrim, mereka sama sekali tidak mau bahkan merayakan Imlek. Gimana? Walden, kalau mereka punya sebuah keputusan untuk meninggalkan semua budaya dan kepercayaan pasti kan, mereka sudah punya kepercayaan yang baru. Betul. Budaya atau kebiasaan yang lama, kita tetap menghargai. Kita tetap menghargai keputusan mereka. Mestinya setiap orang itu punya hak ya untuk itu ya. Ya, terserah dia mau meninggalkan boleh. Kita tidak perlu memperguncingkan. Kita tidak perlu berkata-kata yang negatif atau miring terhadap orang-orang seperti itu. Kita menghargai. Ya. Karena mereka punya iman yang seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan kan banyak orang berpikir boleh nggak? Ya. Ya toh. Sebetulnya kalau ada pertanyaan boleh atau tidak, itu kita bisa berkata no problem. Ya, enggak ada apa-apa. Boleh saja. Boleh saja? Boleh saja. Tidak ada masalah? Meskipun kita orang Kristen merayakan Imlek boleh saja. Cuman ada satu catatan yang kita harus tahu. Apakah ada batasan? Ya. Ketika kita sudah lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hanya percaya bahwa Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saat merayakan Imlek, kita harus menjauhkan diri dari pemujaan terhadap siapapun. Ya. Biasanya kan mendahului acara seperti itu kan ada ritual-ritual. Ya, acara ritual-ritual itu yang kita nggak boleh ikut lagi di sana. Pasti setiap orang Kristen yang sudah lahir baru dia mengerti itu. Tapi kalau ada orang Kristen yang katanya lahir baru, tetapi masih mengikuti ritual, masih mengikuti pemujaan-pemujaan lah, itu perlu dipertanyakan. Kekristenannya. Kelahiran barunya bagaimana? Berarti itu belum Kristen lahir baru berarti. Ya. Ya. Dia mungkin berpikir begini, kan saya waktu Imlek begini, saya sembahyang, saya berdoa, memuja orang tua saya yang sudah meninggal. Ya kan, biasanya kan leluhur saya, kakek nenek saya atau siapapun. Ya. Itu kan harus menghormati orang-orang tua atau nenek moyang, ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita menghormati ketika mereka hidup. Bukan ketika mereka sudah meninggal, sudah meninggalkan dunia ini, kita sudah tidak ada hak lagi, tidak ada kewajiban untuk menghormati mereka. Pemujaan itu cuma kita arahkan kepada Tuhan, Yesus Kristus. Ya, jadi batasannya sangat clear ya, sangat jelas, boleh. Tapi kalau sudah ada unsur puja-puji, ritual-ritual, ya itu kita mesti tegas, hindari. Jangan ada hal-hal seperti itu. Oke. Ya. Ya. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita mau bicarakan makna apa Imlek itu. Ya, sebab sebelum ke sana, ketika orang sangat ekstrim
berkata, enggak, saya enggak. Padahal ada keluarga yang tadinya mereka begitu akrab, mereka begitu dekat, begitu satu jadi Kristen dan dia berkata enggak, lalu kemudian tidak datang, tidak merayakan. Itu hal seperti itu kita bisa nggak perlu sampai terjadi harusnya. Mestinya. Karena kita bisa menjadi batu sandungan itu. Betul. Ya. Loh, kok malah sekarang jadi begini gitu kan? Jadi aneh gitu kan, nggak mau kumpul keluarga, nggak mau makan bersama. Di saat Imlek bagi mereka itu tabu, bagi mereka itu berdosa mungkin. Itu kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita nggak sadari. Akhirnya kita bisa menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. Mereka yang belum menerima Yesus semakin membenci, ya. Mereka yang belum percaya kepada Yesus semakin menutup hati. Nah, itu salah. Kalau sampai seperti itu saya berkata itu salah. Tapi kalau saya tadi bilang ada sebaliknya orang yang ekstrim kanan, ikuti semuanya demi toleransi. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus tahu batasan yang tidak boleh salah memaknai. Begitu ya, ada batasan. Oke. Ya, tetapi kan ada banyak sekali hal positif sebenarnya, Pak ya. Kalau kita lihat di dalam perayaan seperti ini ya. Banyak sekali hal positif ya. Yang kita bisa pelajari dari, khususnya untuk yang muda-muda ya, dapat angpau. Itu positif sekali. Dari tadi kamu bicaranya ke angpau terus. Identiknya kan itu. Oke, tetapi secara pribadi setelah Anda menjadi Kristen, Anda menjadi bahkan lebih lagi hamba Tuhan ini Pak James, tetap ya bersama kan keluarga. Ada orang yang sampai mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada yang sesamanya, kepada keluarganya, itu pun sampai nggak mau. Ya, itu pun sampai nggak mau. Ya, itu yang kita mesti garis bawahin. Karena Imlek itu sendiri kan sebenarnya tahun baru ya, musim semi kalau tidak salah sejarahnya itu dia. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya berkenaan dengan kalender. Ya, ada kalender, ada tahun baru apa, tahun baru apa, ini tahun baru Imlek, begitu. Ya, memang kan itu tahun barunya orang suku Tionghoa. Betul. Ya, cuman dalam suku Tionghoa kan sudah ada orang yang masih memegang percaya teguh kepada leluhur, kepada dewa-dewa. Dan ada suku Tionghoa yang sudah tidak lagi, dia hanya sudah beralih kepada Kristus dan dia mempercayai Kristus sebagai Allah Tuhannya. Ya, oke Pak James. Satu sisi ada yang menolak, ada satu sisi ada yang ekstrim mengikuti semuanya. Nah, saya mau soroti sedikit ya sebelum kita break. Yang mengikuti semuanya ini salahnya di hadapan Tuhan itu apa? Kalau kita lihat di 10 hukum Allah, ada hukum keberapa yang berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Itu yang kita harus pegang. Dan ada ayat yang lain, Allah kita Allah yang cemburu. Walden. Jadi kita harus cuman memuja kepada Dia. Satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Kalaupun kita punya orang tua yang masih hidup, kita menghormati, wajib memuja Dia. Betul. Ya, dan kita akan break. Di sesi berikut kita akan lanjutkan sebenarnya di momentum Imlek itu hal apa saja yang dapat kita lakukan dan itu menjadi berkat. Dan pemirsa, tidak dilarang merayakan tetapi tidak boleh kebablasan. Dan tetaplah kita menjadi berkat ya. Ini masih momentumnya karena Sabtu kemarin ya, lontong cap gome itu kalau nggak salah. Belum. Belum ya? Lontong cap gome itu 2 minggu setelah Imlek. Berarti Sabtu depan ini? Sabtu depan lagi. Sabtu kemarin itu ini kan hari Minggu. Ini kan hari Minggu. Berarti Sabtu besok ini. Sabtu kemarin itu bukan cap lontong gome. cap gome. Sabtu depan nanti. Makan lontong sama cap gome. Ya, sama aksesorisnya. Oke, kami kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ketemu lagi dengan saya Master Sul di Hipnophobia. Ini nggak tahu kenapa teman kamu itu kayak katanya ngejar kamu takut banget. Kamu takut banget kamu lihat.
Tapi. Tidak tahu kenapa setiap kali kamu melihat sepatu, kamu mengikuti teman kamu itu mengambil sepatu untuk senjata kamu. Ambil. Assalamualaikum sahabat Mata Hati SBO TV. Kali ini tim Mata Hati akan mencari seseorang yang kurang mampu, tetapi dia terus berusaha untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Halo pemirsa, senang sekali saya Gadis Veteranto kembali hadir menjumpai Anda dalam isu reality. Menyuarakan isu-isu seputar perempuan dan wanita. Tidak hanya sekedar diperdengarkan, namun juga harus dipertemukan dalam sebuah titik tengah. Saksikan isu reality hanya di SBO TV. Ya, pemirsa, saya Walden masih bersama dengan Anda dan hari ini luar biasa banget. Karena berkenaan dengan momentum Imlek, saya mengangkat topik perbincangan Imlek dan kekristenan. Pak James, 2 minggu setelah Imlek, itu hari apa? Lontong cap. Nggak pakai lontong. Nggak pakai lontong. Lontong itu di Surabaya ya. Capgo itu kan 15. 15 hari. Ke-15 dari hari tahun baru itu. Oke. Dan Nah, biasanya ya kumpul makan-makan lagi. Biasanya ada menu masakan namanya lontong cap gome. Tapi meskipun kalau di Surabaya di banyak restoran, walaupun tidak perayaan cap gome itu, ada lontong cap gomenya. Ada selalu. Menunya gitu ya. Jadi sebenarnya di Surabaya itu tiap hari lontong cap gome itu ada. Nah, kita kan kumpul makan-makan. Nah, dalam makan-makan ini sebagai anak Tuhan apa yang perlu kita perhatikan, Pak? Maksudnya sebetulnya gini, bukan menunya ya, tapi apanya? Sebetulnya gini, makna dari Imlek yang pertama itu adalah menghormati orang tua. Oh, oke. Ya, ini yang pertama. Ini sesuai dengan firman Tuhan, dengan hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Berarti walaupun kita sudah Kristen, datanglah, berkumpullah, menghormati orang tua kita yang masih ada. Itu tujuan pertama. Iya dong. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita sudah tidak pernah datang ke orang tua, di hari Imlek kita nggak datang, kita nggak kasih hormat. Dan ada kebiasaan orang Tionghoa kalau kita sudah menikah, ini kan kita nggak dapat angpau. Betul. Tapi kita yang Memberi. kasih angpau sama orang tua. Oh, orang tua kita ya? Kita yang kasih angpau sama orang tua kita. Oh, oke. Kalau kita belum menikah, orang tua yang kasih kita. Oh. Tapi kalau kita sudah menikah, kita yang kasih ke orang tua. Itu budayanya begitu. seperti itu. Aturannya begitu. Jadi dari pemberian itu, dari pemberian kepada orang tua itu kan sebuah apa namanya bukti atau sebuah gambaran Ekspresi kasih. Ekspresi kita mengasihi, menghormati mereka. Ya. Bukan kasih ala kadarnya, cuman sebagai syarat saja, bukan. Tapi sebagai ungkapan kasih dari seorang anak yang sudah mentas dari orang tua, ya sekarang bentuk balasan kasih kita kepada orang tua itu kita berikan kepada mereka. Ya. Dan jumlahnya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada nominal tertentu ya. Kalau kita mampu banyak, kasih banyak. Kalau kita tidak mampu, ya kasih sesuai kemampuan kita. Nah, terus apa yang salah dengan menghormati orang tua kalau ada beberapa orang menolaknya begitu kan? Iya, makanya gini. Jadi orang Kristen juga jangan terlalu fanatik ya. Ekstrim. Bukan fanatik, maksudnya gini. Fanatik dalam arti negatif. Dia sudah tidak lagi bijaksana. Dia sudah tidak lagi pakai hikmat ya, memperhitungkan nilai-nilai yang lain, kemanusiaan ya, Nah, itu kan kadang-kadang ada orang seperti itu sampai meninggalkan orang tua, melupakan orang tua. Itu yang terlalu fanatik, yang tadi saya bilang negatif itu. Yang paling penting kan batasannya kita tahu. Kalau ada unsur penyembahannya jangan. Tapi kalau untuk menghormati orang tua, lalu mungkin pertanyaannya, menghormati orang tua kan setiap hari Pak James. Ngapain Sekarang harus saya hari tanya Imlek? gini, orang tua kita belum kenal Yesus. Misalnya, Dia masih sembahyang kepada nenek moyang leluhurnya.
Lalu kita anak yang sudah Kristen, bagaimana? Apakah kita hari Imlek itu kita tidak boleh datang ke mereka? Karena orang tua kita belum percaya, Pak. Bagi saya itu justru di saat seperti itu kita tunjukkan perhatian kita, kasih kita. Kita anak yang berbakti. Cinta kita anak yang berbakti. Justru di situ mereka akan melihat gini, anakku yang Kristen ini sangat menghormati aku walaupun imannya belum sama. Justru di sana kadang-kadang Roh Kudus bisa jamah hati orang tua, tiba-tiba orang tua bisa berbalik arah. Bisa menjadi kesaksian. Ya. Dan belum lagi ipar, keluarga yang lain lah Ya. yang melihat. Karena hidup kita disorotin begitu ya. Ya. Oke, jadi makna pertama adalah Menghormati orang tua. Ya, yang masih hidup. Yang masih hidup. Yang masih hidup. Kalau orang tua sudah tidak ada, Kumpul bersama keluarga jangan yang lain. sampai kita punya satu pemahaman, kita tetap harus menghormati dengan bersembahyang, berdoa di depan foto, di altar yang ada makanan-makanan, lah itu salah. Nggak boleh. Itu yang kita nggak boleh lakukan. Itu unsur penyembahan tadi, puja-puji, nggak boleh. Boleh. Jelas banget. Oke, kalau orang tua sudah nggak ada, biasanya kan nggak ada salahnya kumpul dengan kakak yang lebih tua, saudara yang lebih tua. Oh, silahkan. Iya, Tetap. Biasanya Ya, kan makna itu- yang kedua kan, Iya. makna yang kedua adalah kebersamaan. kebersamaan dalam keluarga. Ya, kebersamaan ini kan berbicara soal kerukunan, saudara bersaudara. Kan kalau saya ingat di Mazmur 133 Wah, itu itu kan bagus. alangkah indahnya dan eloknya kalau saudara-saudara itu saling duduk Diam bersama dengan rukun. bersama-sama dengan rukun. Dan itu event yang mereka percayai, orang Tionghoa punya satu kepercayaan ini. Dimanapun mereka, di luar negeri pun, saat Imlek mereka pulang. Karena itu waktunya kumpul bersama keluarga. Pulang ke orang tua. Saya lihat itu. Yang mereka lakukan ya, ada yang di Singapura, ada di Australia, mereka semua datang ke Surabaya bersama orang tua, Ya. merayakan. Jadi sepanjang tahun kan untuk kumpul-kumpul itu kan sudah jarang. Ya, karena Sudah punya kesibukan sendiri. berbeda negara, berbeda kota. Ya. Dan pada hari itu mereka datang bersama-sama saling menjalin hubungan satu dengan yang lain, saudara kandung, saudara ipar, dengan keponakan, dengan siapapun. Itu kan indah. Ya. Tapi bukan diwarnai dengan Apa tuh? diwarnai dengan apa namanya perdebatan yang sengit, bukan diwarnai dengan apa Pertengkaran. namanya pertengkaran, perselisihan. Emang ada kumpul malah jadi begitu? Karena iri hati dan sebagainya banyak seperti itulah. Itu dihindari. Yang saya maksud kebersamaan bukan begitu. Anak Tuhan yang membawa damai. Kebersamaan itu yang satu dengan yang lain saling mengasihi, menunjukkan perhatian dan sebagainya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, di saat Imlek itulah Momentumnya, karena juga kan tepat. libur dan hujan biasanya. angin keras. Angin biasanya. keras. Tapi tahun ini tidak ada angin. Hujan aja. Hujan juga nggak terlalu Ya. parah lah. Rukun bersama itu alangkah indahnya di pemandangan Tuhan. Dan saya ingat ada lanjutannya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Ya, Itu luar biasa loh. itu. Kemarin sempat kumpul-kumpul Pak bersama keluarga. Kalau keluarga saya ini Ke Surabaya semua ya. ada satu yang di luar kota, tapi ya kayak kakak saya ini kan pendeta, Walden, hamba Tuhan. Kalau Sabtu Minggu kan justru nggak bisa keluar. Jadi hari lain mungkin ya, tidak bertepatan dengan hari itu. Jadi hari itu ya dia nggak bisa datang karena dia sibuk pelayanan gitu ya. Oke. Ya udahlah kita mengerti. Ya bisa datang merayakan bersama-sama. Ya cuman makan bersama aja. Iya. Oke. Iya, jadi pertama menghormati orang tua, yang kedua momentum Imlek adalah kumpul bersama dengan keluarga, dan itu alkitabiah sekali. Kebersamaan itu dalam arti begini, Walden. Dalam saudara bersaudara itu kan kadang-kadang kondisi keuangan mereka nggak sama. Ada yang kaya, ada yang kurang. Oke. ada yang- Ini menarik. Saya Nah, akan itu dia. gali. Ada apa dengan statement ini? Ya. Tahan dulu di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Andre sekarang menyiar di acara
acara pagi kamu. Ada WNA. Maaf ya. Nggak ngapain di sini, ngapain? Andre mau lihat nasib Mas Andrew dan Mas Rudi di 2020 itu apa, tambah keren nggak? Ya, Ini kita lihat mereka. baru gitu. Ini lebih Dia akan dapat jodoh, tapi masalahnya kalau kamu to the point, kamu cuma satu-satu. Jadi kalau dia ada 2 selingkuhan, jadi kamu bisa jalan bareng 2. Wow, kapan Ah. lagi bisa jalan bareng gua? Bisa 3 nggak nambah lagi? Jodohnya punya jalan yang berbeda nggak? Kompak. Kita lihat calon suaminya, calon Kok suka bener sih? Kok bener? Jodohnya punya jodohnya. Kok bisa? Saya lihat. Super Nintendo World dijadwalkan akan dibuka musim panas di Osaka. Menampilkan power up band yang dapat dikenakan yang memungkinkan pengunjung mengumpulkan koin dan melawan bos sambil menjelajahi lingkungan fisik. City Lover Taiwan merupakan negara pulau yang terletak di Laut Cina Selatan dengan berbagai macam budaya unik. Tapi siapa sangka negara ini menjadi habitat alami dari lebih dari 400 spesies kupu-kupu, di mana 50 diantaranya endemik dari pulau tersebut. Tora Susu kembali dengan seruput rezeki 2. Menangkan total 500 juta rupiah dan 15 paket umroh. Kirimkan 2 bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat. Buruan! Tora Susu seruput rezeki 2. Tora Susu kembali dengan seruput rezeki 2. Menangkan total 500 juta rupiah dan 15 paket umroh. Kirimkan 2 bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat. Buruan! Tora Susu seruput rezeki 2. Ya pemirsa SBO TV, puji Tuhan kita sampai di segmen keempat, Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Mengangkat topik perbincangan Imlek dan kekristenan. Ada 2 hal yang sudah dibicarakan tadi dengan Pak James Ong. Yang pertama, momentum ini adalah momentum di mana kita menunjukkan kasih kita kepada yang pertama orang tua, dan yang kedua kebersamaan bersama dengan keluarga, kumpul-kumpul bersama dengan keluarga menyatakan kasih kita. Tidak boleh dijauhi, tapi kalau ada unsur penyembahan, kita dengan kasih berkata tidak. Oke, ada satu poin berikutnya. Poin yang terakhir tadi Iya. kamu bicara terus itu bagi angpau, Walden. Ini Itu yang paling menarik kan? Iya, makanya kan saya dari tadi ngomong. Ya, bagi angpau itu kan Bawa angpau artinya dah gini. sekarang. Artinya kan bagi angpau itu kan artinya Berbagi kasih, berbagi berkat. bagi berkat. Bagi berkat. Bagi berkat kan alkitabiah. Iya dong. Firman Tuhan di kitab Injil Lukas bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita dipanggil untuk menjadi berkat kan? Ya, memberi terlebih berkat memberi Daripada? lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ya kan? Jadi waktu momen Imlek Momen berbagi. itu ada kebudayaan seperti itu. Orang yang belum menikah mendapat angpau dari yang sudah menikah. Apakah ini yang membuat angka jomblo itu terus meningkat dan kemudian stabil karena mereka mengharapkan nanti kalau saya Enggak sudah menikah dong. saya tidak dapat begitu? Enggak dong. Enggak juga ya. Enggak ada pengaruhnya saya rasa. Gitu. Oke, nah ini budaya yang amat sangat baik dan alkitabiah ya. Dan biasanya itu kan dari Orang tua Orang tua kepada anak yang belum menikah. belum menikah. Pada cucu-cucunya dan kepada saudara-saudara, keponakan, sepupu semua itu kan wah, dari satu anak tuh bisa, kalau keluarga itu keluarga besar, satu anak bisa dapat 30 angpau, Wow. 40 angpau. Begitu ya? Satu angpau kan beragam. Macam-macam tuh Nilainya toh. nominalnya. Nilainya beragam. Nah ini akan jadi kendala kalau misalnya ada keluarga yang tidak siap. Karena Kurang mampu tadi mampu. secara ekonomi. Kumpul, Ya, yang ya. lain ngasih angpau, kita nggak kasih angpau. saya pernah tahu ya, pernah melihat ini. Ada seorang yang kurang mampu tapi dia tetap kasih angpau. Ya, angpaunya isinya juga Semampunya dia. kecil. Maaf, mungkin Rp5.000. Hmm. Tapi tetap memberi. Ya. Ya, dengan kemampuan dia yang kecil ya udah mau diapain, daripada harus berhutang-hutang untuk kasih angpau kan juga enggak bener. Ya, toh. Saya ingat dulu pernah dapat angpau tebal sekali. Oh, Tebal sekali, saya pikir, berapa puluh juta nih.
ternyata uang 2000-an Pak James. Yang baru. 200 Dan saya ribu. senang banget gitu ya. Uang ribuan baru begitu kan. Saya pernah dapat angpau tebal, ya toh. Tapi yang kasihnya jemaat, saya tahu dia nak kasih uang kecil kepada saya. Uang besar. Isinya 5 juta. Oh. 50.000 satu gendel kan? Nah, satu gendel 50.000 itu kan ya, ya 5 tebal juta. sekali. Ya, 5 juta. Ya, oke. Di momentum ini berbagi kasih kepada orang dekat kita, yang pertama keluarga ya. Lalu kemudian kalau kita punya berkat lebih atau kita punya hati yang digerakkan, amat sangat baik di pemandangan Tuhan ketika kita berbagi dengan kemarin yang lainnya. yang Betul saya ya? bilang waktu di acara gereja saya senior, kami sediakan angpau itu ada semua. Yang datang. Bukan semua yang datang aja, sampai sopir-sopir dapat, sampai tukang-tukang parkir dapat. Oh. Ya, sampai karyawan-karyawan yang tidak merayakan pun mereka dapat. Ya, itu kan sesuatu yang walaupun nilainya tidak gede, tapi kan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Betul. Dan nilai uang yang sekian itu juga kadang-kadang lumayan buat mereka. Berarti buat mereka. Oke. Pak James, ada kesimpulan dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama, silakan. Kesimpulannya pemirsa, kita sudah menjadi milik Yesus Kristus dan kita sudah percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi tidak ada salahnya untuk kita tetap merayakan Tahun Baru Imlek. Tapi ini ingat, jangan ada unsur pemujaan kepada siapapun. Yang kita puja dalam hidup kita cuma Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan merasa bersalah atau merasa tertuduh ketika kita merayakan dengan makan bersama, menghormati orang tua, dan membagi berkat. Dan itu merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh firman Tuhan juga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di awal bulan yang baru Februari ini, kami tetap dipelihara Tuhan, kami tetap dijagai, dan kami tetap hidup dalam keadaan yang baik-baik. Kami tidak pernah lupa bahwa kasih Tuhan selalu baru bagi kami. Kami bersyukur kami bisa melewati bulan demi bulan sampai hari ini, dan kami cuma ingin memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program ini pagi hari ini. Tuhan, berkat-Mu dicurahkan atas mereka semua. Tuhan, kalau mereka hari-hari ini lagi bergumul dengan masalah, bergumul dengan semua problem yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau membuat kemenangan demi kemenangan terjadi. Amen. Doa-doa mereka yang belum pernah terjawab, kami percaya itu akan dijawab. Dan mereka akan melihat betapa luar biasa kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, berkati, sertai, berikan tuntunan kepada mereka, pemirsa SBO, semuanya di dalam berkat Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Dapat pencerahan untuk kita tetap bisa merayakan Imlek, tetapi kita bisa menjaga iman kekristenan kita tanpa terkontaminasi dengan hal yang lain. Dan di saat yang bersamaan kita bisa berbagi berkat dan juga kita bisa menerima berkat. Amin. Dan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Kongsi Pak Cai, Pak James, Tuhan berkati. Demikian kebersamaan kita pemirsa. Doakan terus program ini untuk terus hadir dan menjadi berkat bagi Anda semuanya. Selamat berhari Minggu. Saya Walden. God bless you. Dalam Al-Quran